Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang pria ditemukan tewas tenggelam di bendungan Wai Sekampung. Saiful Azwar berusia 30 tahun, warga Pekon Waimana, Kecamatan Pugung Tanggamus yang dilaporkan tenggelam di area pintu air bendungan Wai Sekampung, Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut salah satu anggota BPBD Pringsewu, korban ditemukan pada Sabtu 17 September 2022 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan korban ditemukan tak jauh dari titik jatuh. Pantauan Tribun Lampung di lokasi terlihat Basarnas membawa jenazah ke dalam mobil ambulans yang sejak pagi sudah disiapkan di lokasi. Kemudian jenazah dibawa ke RSUD Pringsewu guna dilakukan autopsi. Terlihat jeritan tangis keluarga korban pecah saat melihat korban sudah tak bernyawa. Sebelumnya, sebelumnya anggota kepolisian, TNI, BPBD hingga Basarnas telah melakukan pencarian korban dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pencarian menggunakan perahu karet menyusuri bendungan Wai Sekampung. Kemudian Basarnas juga menggunakan aqua eye dalam proses pencarian korban. Bahkan pintu air bendungan Wai Sekampung dibuka pada pukul 12 waktu Indonesia Barat guna mengurangi debit air. Pengurangan debit air dilakukan guna memudahkan pencarian korban. Saiful dikabarkan tenggelam pada Jumat 16 September 2022 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Pagelaran Ibtu Hasbullah menjelaskan pada awalnya Jumat 16 September 2022 siang sekira pukul 12 siang korban bersama dua rekannya Denny dan Marcel berangkat main ke bendungan Wai Sekampung. Setiba di bendungan saat rekan-rekan korban sedang bersuah foto, korban terlihat memisahkan diri. Kemudian korban pergi menjauh ke arah pintu air bendungan. Sebelum nekat melompat ke bendungan, korban terlihat melambai-lambaikan tangan sambil mengajak kedua rekannya untuk ikut melompat. Menurut Hasbullah, kedua rekan korban sempat berteriak melarang korban terjun ke bendungan, namun korban tetap nekat melompat dan akhirnya tenggelam. Setelah menerima laporan, Polsek Pagelaran langsung menerjunkan anggota ke TKP.
Selain itu, kata Hasbullah, pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti TNI, BPBD, dan pengelola bendungan. Berita selanjutnya, harga BBM subsidi naik, antrian kendaraan di SPBU Brabasan Mesuji mengular. Naiknya bahan bakar minyak subsidi per awal September 2022 tak membuat daya beli BBM subsidi menurun di Kabupaten Mesuji. Sebab setiap pagi SPBU di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji selalu dipadati pengendara untuk mengisi BBM. Menurut sopir travel yakni Sueb pada Sabtu 17 September 2022 yang sedang mengisi BBM di SPBU Brabasan bahwa antrian panjang kendaraan terjadi setiap harinya. Padahal katanya harga BBM subsidi sudah naik tapi antrian tetap saja panjang. Kemudian Sueb menyebut meski antrian panjang ia tetap ikut antri dikarenakan jika menunda siang hari, maka ketersediaan BBM subsidi akan habis. Sehingga dikhawatirkan mengganggu kendaraannya yang biasanya untuk mengangkut penumpang. Sueb mengaku sudah menunggu antrian panjang mengisi BBM selama 1 jam lebih dan masih menunggu 15 hingga 20 mobil untuk mengisi BBM subsidi. Berdasarkan pantauan dari Tribun Lampung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Antrian panjang kendaraan di SPBU Desa Brabasan Mesuji sampai badan jalan, sehingga mobil pribadi yang akan mengisi BBM sudah tak dapat ruang di area SPBU Brabasan Mesuji. Kemudian untuk pelang harga BBM di SPBU Brabasan Mesuji sendiri telah berubah sejak penetapan naiknya BBM subsidi per awal September 2022. Berita selanjutnya, Universitas Lampung wisuda 1098 mahasiswa secara langsung perdana setelah COVID-19. Universitas Lampung mewisuda 1098 orang lulusan pada periode 1 tahun akademik 2022-2023 secara langsung di GSG Universitas Lampung pada Sabtu 17 September 2022. Adapun jumlah lulusan tersebut berasal dari 3 orang program doktoral, 106 magister, 304 profesi, 585 program sarjana, dan 100 orang lulusan diploma. PLT Rektor Unila Muhammad Sofwan Effendi mengatakan, saat ini Universitas Lampung telah menyumbangkan total lulusan sebanyak 123.014 orang. Ia mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan studinya. Selain itu, Sofwan Effendi juga menjelaskan jika ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Pasalnya, menurutnya iptek merupakan kekuatan intelektual dan kekuatan luhur yang diraih oleh manusia. Di samping itu, Sofwan juga mengungkapkan jika Universitas Lampung sejauh ini telah memiliki sejumlah prestasi akademik. Adapun beberapa prestasi yang telah diraih diantaranya peringkat 10 Webometric Ranking Web Universitas 2001-2022, penghargaan Best Digital Innovation, medali emas Muharram Squence Olimpiade, serta sejumlah prestasi lainnya. Kendati demikian, Sofwan mengungkapkan jika pihaknya masih terus berupaya memperbaiki berbagai hal. Adapun sejumlah hal perbaikan yang terus dilakukan, yakni di bidang kurikulum pendidikan dengan pasar kerja dan penguatan pendidikan karakter, manajemen internal, birokrasi, suasana pendidikan, serta keilmuan di setiap jurusan. Selain itu, saat ini Universitas Lampung masih mengajukan pengusulan menjadi PTN berbadan hukum serta mewujudkan Unila jadi World Class University serta mewujudkan prodi agar terakreditasi internasional. Berita selanjutnya, 24 pelajar diciduk akan tawuran di PJR, 5 remaja kedapatan membawa senjata tajam.
Polsek Sukarame mengamankan 24 pelajar saat hendak melakukan tawuran di Jalan Insinyur Sutami Wailaga, Bandar Lampung atau tepatnya di Tanjakan PJR pada Jumat 16 September 2022 dini hari. Adapun 24 pelajar tersebut rata-rata berasal dari Tanjung Bintang dan bersekolah di Bandar Lampung. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan dari 24 pelajar yang ditangkap, ada 5 pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam. Untuk senjata tajam yang ditemukan yakni 1 celurit, 1 pedang, dan 3 golok. Menurut Kapolsek, awalnya pihaknya mendapati laporan masyarakat di sekitar PJR bahwa ada sekelompok pelajar hendak melakukan tawuran. Kemudian sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, Polsek Sukarame langsung menerjunkan tim ke lokasi. Begitu petugas sampai di lokasi, ternyata ditemukan sekelompok pelajar yang memang hendak melakukan tawuran. Kemudian petugas kepolisian dari Polsek Sukarame dengan dibantu masyarakat sekitar berhasil mengamankan para pelajar tersebut. Dari 24 pelajar yang diciduk, kata Kompol Warsito, 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena telah kedapatan membawa senjata tajam. Mereka juga mengakui hendak tawuran karena ada undangan melalui media sosial. Bagi pelajar yang tidak membawa senjata tajam, mereka dikembalikan kepada orang tua untuk diberikan pengarahan, termasuk ke Dewan Guru. Berita selanjutnya, berburu kuliner lezat dengan pemandangan alam indah di Bukit Resto Liwa. Bagi pemburu kuliner, sepertinya restoran di Lampung Barat bernama Bukit Resto Liwa wajib dikunjungi. Adapun alamatnya yakni Bukit Resto Liwa ada di Jalan Sersan Sulaiman, Simpang Serdang, Kelurahan Waimengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Bukit Resto Liwa sendiri merupakan restoran yang menyuguhkan menu menarik dari masakan lokal hingga internasional. Pidri Ahad Hashaluka, salah satu owner Bukit Resto Liwa, mengatakan tempat kulinernya menyajikan berbagai masakan seperti Indonesian food, Chinese food, dan Western food. Bukit Resto Liwa kali pertama diresmikan pada Februari 2022 lalu dan buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Untuk penamaan Bukit Resto Liwa, Pidri mengatakan diberikan karena letaknya yang berada di dataran tinggi atau perbukitan. Maka dari itulah konsep tata ruang dan bangunan yang dihadirkan di Bukit Resto Liwa bertema natural dengan memakai dinding bambu serta banyaknya pepohonan, bonsai, dan kolam yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan sawah di belakang Bukit Resto. Untuk fasilitas sendiri, restoran ini menyediakan aula, pojok baca, live music, karaoke, musola, toilet, dan wastafel di setiap sudutnya. Harga yang ditawarkan untuk tiap menu juga cukup ramah di kantong, yakni berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp135.000. Selain itu, Bukit Resto Liwa juga menawarkan paket untuk makan bersama di kisaran Rp355.000 hingga Rp1.150.000. Pidri berharap Bukit Resto Liwa ini bisa menjadi tujuan wisata dan UMKM di Kabupaten Lampung Barat. Berita selanjutnya, Sharp gandeng toko Niko gelar Electronic Fair di Moka 16-27 September 2022. PT Sharp Electronic Indonesia cabang Lampung bersama toko Niko Electronic menghadirkan Electronic Fair di Mall Kartini atau Moka. Gelaran Electronic Fair berada di lantai 1 dan buka mulai tanggal 16 hingga 27 September 2022 mendatang. Beragam kebutuhan elektronik tersedia di tempat ini, termasuk produk set-top box atau STB untuk mendapatkan siaran televisi digital. Branch Manager Sharp Indonesia Cabang Lampung, Khairul Huda, saat melaunching Electronic Fair pada Jumat 16 September 2022 sore mengatakan, bagi yang televisinya masih analog bisa mendapatkan siaran digital sesuai program pemerintah dengan penggunaan STB.
STB tersebut garansi 1 tahun, kalau rusak diganti dengan yang baru dengan syarat ketentuan berlaku. Ada juga produk kulkas, mesin cuci, televisi LED dengan berbagai pilihan ukuran mulai dari 24 inch hingga 70 inch, speaker hingga smartphone dengan harga yang kompetitif. Untuk televisi LED ada jenis TV LED digital, digital plus smart TV, dan digital plus Android. Pilihan televisi digital plus Android mulai dari 32 inch, 42 inch, 50 inch, 60, 65 hingga 70 inch. Ada juga tipe baru yakni 55 inch, itu sudah smart TV dengan teknologi terbaru dari Sharp. Promo yang digulirkan salah satunya dengan berbelanja lemari es atau mesin cuci tipe tertentu bisa mendapatkan voucher belanja hingga Rp500.000. Berlaku untuk pembelian tunai ataupun cash maupun kredit. Untuk pembelian kredit, pihaknya bekerjasama dengan Kredit Plus dan Home Credit. Promo lainnya yang sedang berjalan yaitu DP 0%, cicilan ringan. Lalu ada lelang Android televisi mulai dari Rp2 juta dan smartphone dengan harga Rp1.549.000. Customer juga berkesempatan untuk mendapatkan kupon undian Sharp Super Untung Deals atau SUD dengan belanja minimal senilai Rp1 juta. Caranya dengan melakukan registrasi di sharp.id, bagi yang belanjanya di atas Rp2 juta mendapatkan 1 kupon undian plus 100 poin. Poin tersebut bisa ditukarkan dengan uang elektronik GoPay. Adapun total ada 110 hadiah dari Sharp Super Untung Deals. Hadiah utamanya adalah 1 unit Mitsubishi Xpander, ada juga 1 unit Toyota Agya, 3 unit sepeda motor, 5 unit Dynabook, 10 unit smartphone, dan 90 voucher poin atau voucher belanja. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.